Sepanjang yang saya tahu selama 3 session ini, hari ini, besok pagi dan besok sore, kita akan bicara tentang terobosan keuangan. Saudara, saya harus memberikan beberapa dasar dulu, supaya Anda tidak salah mengerti. Kalau saya ditanya, topik apa yang sebetulnya paling sulit untuk disampaikan, adalah topik soal keuangan. Karena kalau kita bicara soal kekudusan, tidak masalah. Orang Kristen berkata, ya kita harus itu. Kalau kita bicara soal pujian penyembahan, orang Kristen juga tidak keberatan. Kalau kita bicara kesembuhan ilahi, semua orang suka. Kita ingin dipulihkan dan kita mengalami akan sesuatu yang ajaib. Tapi sejujurnya begitu kita ngomong uang, saudara, rame. Dan sesungguhnya tidak banyak hamba Tuhan yang mau bicara soal ini. Dan kita lebih suka berkata, ya saya pilih aman lah. Karena ini sebetulnya bisa bias sekali. Karena aspeknya begitu banyak dan sesungguhnya tidak mungkin seharusnya ya. Dalam waktu seminggu kita membahas total keseluruhan itu tidak mungkin. Saya pernah lakukan itu di radio di Semarang. Saya butuh 1 bulan penuh. Tiap hari ngomong keuangan. Itu pun belum sepenuhnya tercover. Dan sekarang saya mesti bicara hanya 3 session, dan dengan percaya bahwa setelah 3 session ini, Anda semua jadi orang yang diberkati, tapi tanpa ekses. Wah, seperti membelah laut merah sebetulnya. Bagaimanapun kita harus bicara. Nah, saya ingin memberikan dasar-dasar dulu, lalu kemudian baru masuk ke subjek yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, saya ini punya latar belakang panggilan yang menurut saya tiap orang tentu unik ya. Dan dari panggilan itulah kemudian lahir sebuah pencarian dan pengejaran akan kebenaran. Latar belakang saya ini dari keluarga yang sangat sederhana. Saya pernah, kalau saya ngomong terus terang ini, dari keluarga yang miskin sebetulnya. Di tengah-tengah itulah kemudian satu hari ketika saya umur 17, saya mengalami yang namanya lahir baru. 3 bulan kemudian saya terima panggilan menjadi hamba Tuhan. Di dalam benak saya waktu itu cuma 2 pilihan. Apakah saya menjadi seorang pendeta, gembala sidang, atau saya menjadi seorang penginjil keliling. Nah, waktu saya ngomong ke ayah saya, dua-duanya ditolak. Karena beliau berkata begini, lu mau jadi pendeta, mau makan apa? Di zaman itu, tahun 70-an akhir, 79-80, sejauh yang saya tahu, sebagian besar orang yang punya predikat pendeta itu, mohon maaf saudara ya, hidupnya itu mepetnya luar biasa. Sampai orang berkata, ini kasihan pendeta. Di gereja jadi bulan-bulanan majelis, gajinya sedikit, harus ngajari jemaatnya beriman, tiap hari dia sendiri nangis. Anaknya mau sekolah, mau kuliah, nggak bisa, hidup serba susah. Tapi harus menguatkan iman jemaatnya, bayangin. Tidak ada yang menghibur dia, yang mencela banyak, khotbahnya begini, khotbahnya begitu. Yang mencela suruh khotbah sendiri tidak mau, karena tambah hancur sebetulnya. Tapi korbannya pendetanya. Jadi orang tua saya dari muda terlibat di gereja. Dia ngerti sebetulnya dalam-dalamnya. Karena itulah dia orang pertama yang nentang saya jadi pendeta. Dan alasannya sederhana sekali. Nanti kamu makan apa? Nah, saya hidup dalam lingkungan orang-orang yang berpikir sangat simpel dan percaya Tuhan. Pada waktu Anda berapi-api, jatuh cinta dengan Tuhan, uang itu nggak ada artinya. Beneran. Nanti makin redup cintanya, uang makin berapi-api dalam hidup kita. Jadi saudara tergantung sekarang ini, hari ini, uang jadi kebutuhan, tidak. Kalau kebutuhan itu sebetulnya cintamu dengan Tuhan agak mulai luntur nih terus terang. Lihatlah orang-orang yang lahir baru cinta Yesus.
Nggak usah ngomong uang, dia uang buat apa? Emas dan perak tak ada gunanya. I fall in love with Jesus. Itu saudara. Dan itu memang paling bagus sih. Hanya sayang itu seringkali nggak tahan selama-lamanya. Nanti begitu mulai redup, ternyata listrik belum dibayar, telepon belum dibayar. Satu hari rumah mati, telepon nggak ada, HP pulsanya habis. Lalu berkata, Yesus, teriak-teriak. Dan seperti nggak ada jawaban. Lalu kita berkata, iyalah perlu duit juga. Nah sebetulnya itu yang terjadi. Sampai kemudian ini pencarian saya loh. Nah ini bukan pilihan ya, tapi keadaan. Zaman itu nggak ada namanya diajari jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Nggak ada. Nggak ada namanya lawatan, kegerakan, nggak ada. Istilah itu nggak ada. Kita itu barang yang kita nggak pernah dengar. Lalu kemudian soal Indonesia dimenangkan, boro-boro saudara. Nggak ada, yang kita hanya pengen adalah teman-temanku pokoknya harus lahir baru, harus terima Yesus, kita harus nginjil, tapi nggak punya target. Dan kemudian kita juga nggak pernah diajari ada panggilan, kamu ini imam, kamu mempelai, kamu raja, nggak ada. Adanya pendeta, majelis, jemaat biasa, gitu aja. Ini kolektan, gitu, nggak ada yang lain. Pokoknya sangat sederhana, semua serba simple, nggak ada apa-apa. Nah karena tidak mengerti ya tidak mungkin mengejar. Yang saya tahu adalah bagaimana supaya aku jadi hamba Tuhan. Nah disitulah proses pencarian sampai kemudian satu hari saya ngintip kalau baca buku dulu karena nggak punya uang untuk beli. Datang saya ke toko buku Kristen saudara, ngintip coba ikut baca, nebeng baca. Kalau Anda ke Amerika enak sekali beli Starbucks atau kopi, atau kalau mau ngirit bawa dari rumah. Masuk toko buku, duduk baca dari pagi sampai malam. Tidak ada orang negur saudara. Indonesia buku diplastiki sekarang. Kenapa? Banyak orang kayak saya ngintip tok. Akhirnya bukunya kotor, nggak kejual. Nah dulu saya begitu ngintip. Jadi kalau Anda baca, kalau ngintip itu kan hanya satu bab, pindah. Jangan terlalu lama ketahuan karena saya beberapa kali ditegur dan diusir pernah saya ini. Jadi saya kalau datang ke toko buku itu di Semarang, pegawainya ngelihat saya sudah ngerti. Nah saya selalu kalau naik saya dulu naik sepeda. Kalau sepi saya nggak mau saudara. Kalau rame saya ikut masuk. Kalau sepi ketahuan soalnya. Kalau rame kan nggak ketahuan. Dia sibuk melayani pembeli, ini tukang ngintip buku ini, baca saya. Dari cuplikan itu, saya mulai bertanya dan berkata begini, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin gua melarat. Nah, saya pencari ya, apa itu iman dan sebagainya, Anda pernah cerita. Tapi satu hari saya punya pengalaman menarik. Ada hamba Tuhan, almarhum Pak Yeremi Arim, dulu kami cukup dekat. Dia datang ke Semarang, dia khotbah, khotbahnya berapi-api. Zaman dulu nggak ada orang ngajari terobosan keuangan tuh nggak ada. Nggak ada, yang penting pokoknya, dulu lagunya gini, oikumene, kita ini semua saudara. Nggak ada yang ngomong apa, pokoknya nginjil, kita beritakan Injil. Gitu aja, beritanya sangat sederhana, nggak ada seminar macam-macam tuh nggak ada. Lalu kemudian satu hari dia ke Semarang, dia khotbah, besok dia mau ke Jakarta. Saya anterin dia di airport. Saya bawain tasnya dia. Ngantri nih tiket saudara, ngantri tiket, lalu kemudian kurang 3 orang dia. Dia buka dompetnya. Saya ceritakan ini ke istrinya kemarin, waktu di Surabaya. Saya nggak tahu terus terang, itu nggak sengaja atau dia sengaja pamer sama saya. Karena saya pernah dipameri duitnya dia. Saya di Surabaya khusus diajak ke bank, dia sambil cerita berapa duitnya. Memang agak begitu orangnya saudara. Tapi baik buat saya. Ngerti duitnya pendeta waktu itu, baik buat saya. Karena semua yang saya lihat, maaf kata waktu itu, saya melihatnya kekurangan. Nah waktu dia mau antri tiket, dia keluarkan dompetnya. Bukanya itu bukan begini saudara, enggak. Bukanya
Saya kan di sebelahnya, bukanya begini. Itu pamer atau gerakan roh, saya nggak tahu. Yang jelas, saya kan refleks, saya lihat. Duitnya banyak. Zaman itu belum ada kartu kredit. Handphone apalagi. Semua kontan, cash. Itu dompet sampai nggak bisa nutup, saudara. Duitnya banyak. Wih, saya bilang. Saya lihat ke dia. Pendeta duitnya banyak. Dia keluarin depan saya. Nutupnya pelan-pelan. Masukkan aja, pura-pura, keliru-keliru. Sekarang semua itu gerakan saya lihat. Nah saudara, kepahitan atau Anda apa? Terinspirasi, tergantung. Makanya 3 kali ini juga ada pilihan. Saudara bisa kepahitan sama saya, atau Anda terinspirasi. Kalau dengan Bu Iin nggak mungkin kepahitan. Saudara akan merasa sangat berdosa, itu yang saya tahu. Iya loh, bener. Tapi kalau saya ngomong, Anda bisa kepahitan, saya sadar itu. Nah ini tergantung saudara, ya tergantung. Tapi hari itu, saya bukan begini, mentang-mentang punya duit, pamer-pamer. Enggak. Saya ngomong gini, wih, pendeta duitnya banyak juga ya. Pulang sama teman saya ngomong begini. Ternyata jadi hamba Tuhan ya, tidak harus kiri, tahu nggak? Saya ngomong sama teman saya, gue kok ngerti? Nah aku mau lihat duitnya Yeremia Rimo. Banyak, sampai dompet itu nutup nggak bisa. Kok bisa ya? Saudara ngerti itu? Nah dari situ tuh, saya berkata begini, Tuhan ajari aku, supaya aku diberkati, punya iman, rahasianya aku tahu, dan aku diberkati. Karena itu yang saya kejar di awal, saya nggak tahu tentang yang lain-lain, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi saya bilang tidak boleh. Karena nanti kamu melarat. Maka saya berkata hari itu, tidak mungkin melarat. Dan itu yang terus terang saya kejar, saya tanya Tuhan, caranya bagaimana? Bukan sekedar cari uangnya loh. Tapi sebetulnya tujuan saya adalah, saya pengen jadi hamba Tuhan. Yang tidak harus melarat. Dan diberkati bagaimana caranya? Dan itulah sebuah perjalanan rohani saudara. Dan sampai dengan hari ini. Saudara sekalian, karena itu dasar pertama. Yang kedua begini, kami Sabtu Minggu kemarin ada tamu hamba Tuhan dari Amerika. Dia ngajar soal keuangan, aneh nih, nggak disengaja begitu ya, dia 3 session juga ngomong soal keuangan. Dia khotbah soal keuangan. Hari terakhir saya melihat pemandangan, dan itu menimbulkan kayak sesuatu yang nyesekin hati saya dan membuat saya begitu marah dengan yang namanya kemiskinan. Saya enggak marah dengan Tuhan, dia baik sekali, tidak ada jeleknya, jahatnya pun tidak. Saya enggak marah dengan jemaat, tapi saya marah dengan kemiskinan. Apa yang saya lihat saudara? Disediakan 2 box besar untuk orang yang mau memberi pada waktu itu. Dan hamba Tuhan ini tantang, siapa yang mau memberi? Itu saya lihat orang lari ke depan. Mereka tuh lari sampai lompat. Dalam sekejap itu mereka berdesak-desakan, pengen masukkan uangnya di kotak persembahan. Begitu mereka masuk, enggak balik saudara. Ini saya berdiri di sini, ini hamba Tuhannya di depan begini. Itu orang lari ngejar sampai ke mimbar. Dan mereka angkat tangan, mereka bilang, doakan aku, doakan aku. Saya lihat orang-orang muda terutama itu, banyak sekali. Saya lihat orang-orang tua, ngejar, teriak, doakan aku. Waktu saya lihat mereka, saudara, bagaimanapun saya cinta jemaat saya. Waktu saya lihat mereka, saya tahu beberapa itu susah hidupnya.
Dan hari itu dia desperate, dia berkata, doakan aku. Supaya apa? Kita kan ngomong soal keuangan. Supaya keuanganku diberkati, ya kan? Dia desek loh, sampai ada yang kecepit di depan. Saking orang tuh ngangkat tangan, itu bahkan ada yang megang sepatunya, megang kakinya. Apa yang mereka inginkan? Terobosan keuangan. Saya bisa marah sekali. Saya enggak marah dengan hamba Tuhan ini. Dia jadi berkat. Saya enggak marah dengan sikap jemaat. Karena itu kebutuhan. Marah dengan Tuhan pasti tidaklah. Tuhan enggak ada salahnya. Saya marah dengan kemiskinan. Saya bilang gini, Tuhan, terlalu di setan ini. Terlalu yang namanya kemiskinan ini. Ini orang-orang cinta Tuhan. Di luar sana ngedar ke narkoba, duitnya banyak. Ini cinta Tuhan. Baca Alkitab, teriak ke Tuhan, nyembah Tuhan. Hidupnya kekurangan. Saya nggak tahu apakah Anda punya perasaan seperti itu. Tapi itu dalam hidup saya marah sekali. Dan malam itu saya teriak. Beri aku sesuatu Tuhan. Buat tolong mereka ini. Sebab kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Wah repot. Dan saya melihat ketika mereka desperate sekali. Sampai tangan itu diulurkan. Seperti orang sudah, pokoknya upaya terakhir lah. Saya bilang, dan itu menimbulkan sebuah kemarahan yang luar biasa. Saudara sekalian, karena itulah, kalau 2 hari ini, dalam 3 session saya akan ambil waktu cukup banyak. Saya akan banyak baca firman, saya coba jelaskan kepada saudara. Tolong mengertilah, saya sedang tidak menyalahkan siapapun. Saya sedang ingin bergabung dengan iman saudara, menghancurkan roh kemiskinan di tengah-tengah kita. Siapa yang ingin hidupmu diberkati Tuhan? Kita nggak usah munafik, ngomong duit harus ngomong terang-terangan saudara. Saya nggak akan ngomong basa-basi, saya nggak akan ngomong pakai ilustrasi yang indah-indah, kita ngomong apa adanya. Dan saya tahu sekali lagi, ini sangat beresiko. Tapi kalau kita bisa ngalami terobosan soal ini, sebetulnya akan dahsyat dan luar biasa. Amen saudara. Terlalu banyak nih yang di dalam nih, saya akan coba keluarkan sedikit demi sedikit. Minimal kita tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Pertanyaan yang sangat sederhana yang saya ingin coba ajukan kepada saudara. Coba Anda renungkan. Bisakah Anda menyebut dalam Alkitab nih ya, tokoh Alkitab yang hidupnya diberkati? Coba, siapa? Yusuf, siapa lagi? Abraham, Salomo, Daud, siapa lagi? Yakub, siapa lagi? Ayub melarat enggak? Sempat 11 bulan. Siapa lagi? Hah? Ishak diberkati kan? Makin kaya, makin lama kan? Anda suka kan? Makin lama, makin kaya, tambah kaya, gitu kan? Saya mau tanya, siapa tokoh Alkitab yang melarat hidupnya? Paulus. Tidak ada rasul yang melarat, saudara. Semua orang hari itu ya, taruh persembahan di depan kaki rasul-rasul. Oh, dia akan membuat kemah, Pak. Sebab dia tidak mau ambil uang jemaat. Itu by choice. Tidak menggunakan haknya. Anda boleh cari. Siapa tokoh Alkitab yang melarat? Elia. Naik surga aja pakai kereta berapi tahu. Elia kok bisa melarat dari mana? Oh, maksud kekeringan Pak, ya kekeringan. Kering makan steak, burung gagak kirim daging, Kobe beef dia makan. Gimana mau bilang melarat? Mana ada? Coba Lazarus, itu cuma cerita, bukan tokoh. Intinya begini saudara. Mana lebih mudah? Mencari tokoh Alkitab yang diberkati atau yang melarat? Ya kan? Coba renungin. Oh, Anda boleh cari di rumah lah, 3 tahun Anda cari. Ini Pak melarat, ini melarat. Yeah. Tapi kalau kita lihat sepintas, dari namanya Nuh,
Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya kan? Musa melarat. Itu orang Israel keluar dari Mesir kaya raya tuh. Hanya nggak ada mall aja untuk belanja. Serius. Nggak ada toko untuk mereka beli. Tapi kekayaannya luar biasa. Bangun bait Allah itu saudara. Berapa yang mereka kumpulkan? Jangan dibilang itu kelompok orang melarat dia keluar dari Mesir. Mereka ngerampasi harta orang Mesir itu luar biasa loh. Yosua? Enggak. Lihat semua. Anda lihat sebagian besar lah. Kalau saya enggak berkata semua. Adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan secara materi. Tapi kalau kita bicara hari ini, di gereja siapa yang kaya? Dikit. Yang kekurangan? Banyak. Apa yang keliru ini? Dan kita anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Karena kita terima keadaan ini tanpa sadar sebagai kebenaran, oh ya enggak apa-apa, memang begini keadaannya. Jadi begitu saudara. Perubahan itu dimulai sebetulnya. Kalau yang di dalammu, rohmu itu mulai resah. Saya enggak tahu lah, mungkin terlalu duniawi saya ini. Tapi saya lihat jemaat ya, desperately mengatakan, bless me, tumpangi tangan saya. Ada sesuatu yang marah di roh saya. Apakah ini wajar yang begini? Saya kalau lihat ya, orang dunia ini, bangun ini, bangun itu, bangun gampang tuh. Singapura tuh baru bangun kasino, hotel 3 tower gede-gede atasnya, gila lagi, ngenyek. Bahtera Nuh, gede loh. Kita buat tim Bahtera, dia buat Bahtera beneran. Nggak tahu berapa triliun, gampang tuh. Nggak ada doa puasa, nggak ada. Wajarkah? Wajar Pak. Ya kita memang orang Kristen memang gini, melarat tak apa-apa, nanti di surga kaya. Semua kaya di surga tahu saudara. Aspal dari emas, semua sama, nggak ada yang terus orang kaya aspalnya dari batu, nggak ada. Apakah ini wajar? Itu aja pertanyaan saya. Kalau kita mengatakan ya wajar Pak, selesai. Akan jadi seperti itu. Kalau kita berkata, ya ini normal lah Pak, nantilah mungkin kedatangan Tuhan yang kedua kali kita nikmati semua, fine kalau begitu. Ya sudah. Tapi kalau di dalam saya nih saudara ya, saya berkata haruskah seperti ini? Saya ini lihat ya, ada ratusan mungkin, ribuan mungkin, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, dedikasinya luar biasa. Tapi ketika bicara kehidupan sehari-hari, berat. Ya saya bisa menghibur berkata ya pikul salib, naik sampai Golgota, naiklah sampai Golgota. Bisa. Dan itu betul, gak salah saudara. Dan itu akhirnya kita berhenti. Apakah ini sebuah kewajaran? Ini pertanyaan. Dan apakah sebetulnya memang susah banget sih yang namanya nikmati hidup dalam berkat itu? Coba ya, kita baca firman. 2 Tawarikh pasal yang pertama. 2 Tawarikh pasal yang pertama. Lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tawarikh pasal pertama. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12.
Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu perhatikan ya reaksi Tuhan. Salomo minta hikmat dan pengertian. Lihat reaksi Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan. Aneh ya. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka, perhatikan, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, artinya bonusnya, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, kalau Anda memperhatikan, maka berarti, saya mau tanya, di depan Tuhan ya, hikmat dan pengertian dibandingkan kekayaan itu lebih berharga mana? Hikmat dan pengertian. Artinya kalau kita berkata begini, ini hikmat dan pengertian, kekayaan itu sejajar dengan itu atau di bawahnya? Di bawahnya. Loh, berarti kalau orang Kristen diberkati, itu kan bukan sesuatu yang terlalu tinggi toh. Benar nggak saudara? Kita kan sedang sebetulnya, banyak orang hari ini cuma minta bonus. Beli handphone, dapat bonus boneka. Ya kan? So kekayaan itu bukan handphonenya tapi bonekanya. Lah, dapat boneka aja kok susah. Aneh kan? Wajar enggak? Ya saya enggak tahu ya dengan saudara ya. Kalau itu keadaan mepet, ngepres, pas-pasan, oh enggak apa-apa Pak. Bagaimana Anda bernyanyi, kita generasi penakluk dunia. Mau ditaklukkan pakai apa? Ke Singapura aja pakai sampan kita dayung begini kok. Lihat toh. Maaf ya saudara, saya ngomong rada kasar nih supaya jelas ini. Karena banyak orang ini kalau sudah soal duit ini jadi suci banget. Saya jadi malas ngomong tuh. Terlalu holy, maaf Pak. Apa itu kekayaan? Yang saya kenal cuman hineni Pak. Itu Anda kalau hineni kan nyambernya cepat sekali kan. Kalau itu, maaf Pak, saya enggak. Makan malam yuk, bayari ya. Kamu nggak pernah bayari? Hineni. Itu bukan hineni. Jijik itu caranya. Saya sedang memprovokasi saudara kok ini. Ini kalau nggak diprovokasi percuma ini, nggak bisa ini. Sampai kita bilang gini, masa begini ya? Saudara saya mau cerita.
Ketika saya lagi merintis, lagi berjuang, cari Tuhan, saya ngerti apa artinya dihina orang tiap hari. Saya tahu. Dan tiba-tiba sekian tahun kemudian, saya cerita nih. Dulu kalau saya di sebuah lingkungan tertentu, saya datang ke sana, itu orang-orang itu ganti subjek pembicaraan. Apa itu? Ngomong yang jorok, yang porno, yang kotor. Khusus. Kalau saya ikut di situ. Ngomongnya begini, ada pendeta ini, ada pendeta. Karena ngerti bakal jadi hamba Tuhan. Ubah subjeknya. Sekian tahun kemudian, kelompok yang sama saya datangi, berubah juga omongannya. Langsung gini, wah gereja luar biasa ya, Tuhan apik ya. Dalam hati saya bilang, wah lempar sepatu loh. Dulu ngomongnya apa, sekarang ngomongnya apa. Saudara ngerti yang saya mau? Saya sedang mencoba ingin memprovokasi saudara. Jangan salahin Tuhan. Nanti kita lihat, why, kenapa, dan bagaimana. Solusi yang paling penting, dari pihak Tuhan saudara. Dia sudah lakukan semuanya. Dan masalahnya seringkali ketidakmengertian kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau cerita begini. Alkitab berkata gini, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kebenaran itu, kebenaran yang kamu ketahui. Seseorang memberitahu kepada saudara bahwa Yesus juru selamat, terbuka mata rohanimu, engkau percaya, engkau datang ke Tuhan, engkau diselamatkan. Saya khotbah tentang Yesus penyembuh, orang sakit datang, terbuka mata rohaninya, imannya timbul, datang ke Tuhan, disembuhkan dari penyakitnya. Maka hal yang sama dengan 3 session ini. Saya mau berkata, adalah kehendak Tuhan, hidup Anda diberkati. Bisa amin enggak dengan itu? Atau gini, ya itu mungkin buat Bapak ya, good for you. Saya ya begini Pak, saya mau apa lagi? Ini sudah bagus Pak, makan sehari 3 kali, kadang-kadang tanduk banyak. Ya toh seminggu sekali dibayari orang makan, itu hebat Pak saya. Untuk apa lagi? Ya sudah, amin lah, terserah. Tapi saya ini hamba Tuhan, jelek-jelek saudara. Saya gembala nih, saya lihat kesulitan tiap kali. Saya bukan orang yang hidup di awan-awan. Saya lihat realita. Saya bisa sih kuatkan, ayo bertahanlah, bertahan, percaya, tetap percaya. Tapi kalau setiap hari Anda melihat itu, ada yang sakit nih di sini, saudara. Saya tidak marah dengan Tuhan, saya marah dengan kemiskinan. Dan saya ingin kita satukan iman kita, supaya itu dihancurkan. Amen. Jangan seperti begini ya. Jadi ini tergantung sih saudara. Anda pernah dengar cerita anak Raja Wali yang kemudian diasuh oleh induk ayam. Ya. Itu anak Raja Wali tidak pernah bisa terbang. Tidak pernah dia menatap langit biru, mengatasi badai. Enggak ada hujan, ikut lari dengan anak ayam lainnya, berteduh. Boro-boro ngatasi badai. Karena dalam pikirannya dia anak ayam. Tidak pernah dia mencari mangsa, menyambar-nyambar, dia hanya menunduk aja, cari cacing. Karena dia berpikir dia adalah anak ayam. Jadi cara berpikir saudara akan mempengaruhi seberapa engkau jadi. Kalau Anda nyaman dengan apa yang ada, ya akan tetap nyaman. Mari kita buka firman Tuhan lebih jauh. Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28.
Ulangan 28. Lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya akan menarik sekali. Dikatakan bahwa kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka dikatakan, the Lord your God, Tuhan Allahmu, will set you high, akan menaruh engkau, menetapkan engkau above all nation, akan menaruh engkau di tempat yang tinggi, melebihi segala bangsa yang lain. Kalau Raja Wali ya naiklah ke atas. Dia berkata, Tuhan menjanjikan ini, hatinya berkata, God will set you high above all nations of the earth. Hatinya berkata, aku akan tempatkan engkau di atas bangsa-bangsa yang lain. Lalu kemudian pada ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan, and all this blessing, dan semua berkat ini shall come upon you, akan ada di atasmu and overtake you. Overtake itu sampai ngelingkupi kamu semua. Hebat gak Tuhan ini? Coba pegang ini saudara. Lihat dengan hidup kita hari ini, sudah belum nyampe ke sini? Kalau belum, kenapa enggak bisa sampai ke sini? Ini PR semua kita loh. Harusnya bisa. Ya Pak, kan orang hidup itu macam-macam toh ya Pak. Ya enggak semua begitu. Kalau kabeh sugih sing entuk recehan sopo, ya bolehlah asal Anda mau tak kasih recehan. Pertanyaannya adalah banyak orang itu ya sudah begitu nyaman dengan keadaannya yang kalau kita baca sama firman enggak cocok. Nah, yang menarik begini saudara. Nah ini berkat ini dari mana Pak? Kata berkat, dalam bahasa Ibrani itu katanya, kata itu adalah dari kata berakah. Sama tuh, berakah, berkat, itu kita kan dari bahasa Arab. Arab dan Hebrew itu sama. Dulu Ismail ya kakaknya Ishak saudara, ya toh, kakak adik. Nah berakah tuh begini, itu berkat satu, atau ucapan berkat, atau keuntungan secara materi yang sebetulnya merupakan kado dari keintiman kita dengan Dia. Bonus kan saudara? Salomo minta hikmat dan pengertian. Dia berkata tak tambahi kekayaan harta benda. Bonus kan? Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, Dia berkata berakah bagianmu. Bahasa Arabnya barokah kalau mau tahu saudara. Iya toh? Kowe tak kai barokah nang. Apa itu? Bonus. Coba simpan baik-baik. Ini bukan sesuatu yang, wow, enggak ini bonus. Kejar Tuhan. Bahasa saya sekarang ini ya. Iya toh, intim dengan Dia. Bermesraanlah dengan Dia, bonus, barokah, bonusnya. Nah kita hari ini nyari barokahnya, nyari berakahnya, keliru kan? Coba luruskan beberapa poin dalam kehidupan kita. Tapi juga jangan begini, pokoknya aku intim saja, barokahnya enggak mau. Ya bodoh saudara. Saya pernah diceritain Pak Yusak, diceritain ayahnya Pak Yusak. Dia punya family, satu hari dia tuh mimpi. Mimpinya itu lihat Yesus naik sampan.
Dan di sampan itu penuh dengan berlian. Lalu Tuhan ngomong sama orang ini buat kamu. Dia berkata apa? Enggak Tuhan, aku hanya ingin engkau, yang itu aku tidak mau. Tuhan senyum berkata, baik. Seumur hidupnya mepet terus, tapi intim dengan Tuhan. Dia mau mati aja katanya, luar biasa loh. Ngerti hari apa, jam berapa. Pagi sudah keramas, jas-jasan komplit, sarung tangan, tidak nyusai orang. Ya, semua siap nunggu anak-anak dikumpulkan. Terus tunggu di luar, nunggu apa? Jemputan. Enggak lama, wah Yesus datang dengan keretanya. Aku sudah dijemput, ayo kumpul semua. Kumpul, wejangan terakhir, duduk, dia lipat tangannya. Sudah ya aku mati, klek mati. Siapa yang mau seperti itu angkat tangan? Ada yang mau? Mepet terus setiap hari. Loh Tuhan itu seringkali begitu, engkau hanya mau aku nak? Fine. Ya enggak apa-apa, tapi Anda harus konsekuen. Karena itu pilihan. Nah, ini yang namanya berkat ini bonus sifatnya. Dari yang namanya keintiman. Itu satu bagian, ini aspeknya saya berkata aspeknya banyak nih. Oke, terusin lagi. Nah sekarang, yang ajaib begini, orang Inggris menyebut berkat itu kan blessing. Ya tak? Ternyata itu dalam etimologi Inggris kuno, kata blessing itu dari kata blestian. Blestian. Saya pelajari, iki blestian. Ternyata kata itu berkaitan dengan penggunaan darah dalam ritual pentahiran. Siapa yang mencurahkan darah untuk mentahirkan kita? Hah? Ngomong mbok yang jelas loh saudara. Mbahku ngawur. Yesus namanya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum percaya nanti maju ke depan terima Tuhan Yesus. Kalau engkau terima Yesus, engkau diselamatkan karena darah Yesus dicurahkan, betul? Maka kalau orang terima Yesus, dari situ blestian itu. Blessingnya. Jadi harusnya begitu orang terima Yesus, bonusnya apa? Barokah itu. Tapi kan Anda ngerti, setan itu seringkali kan nakal banget. Anda diomong gini, weh selamat tok weh, laku bonusnya, ora usah, weh selamat tok itu. Oh selamat tok ya, nggih, gitu kan. Keluar selamat tok, bonus yang gak Anda bawa pulang. Nah seringkali itu yang terjadi dalam gereja. Jadi saya mau kasih dasar nih. Tuhan mau banget engkau diberkati. Dia mau tempatkan saudara di atas semua bangsa lain di muka bumi. Dan dia berkata semua berkat ini aku akan berikan kepadamu, akan turun ke atasmu dan akan melingkupi hidupmu. Tapi ternyata itu sebuah bonus dari keintiman. Dan kita punya hubungan lagi dengan Bapa lewat kematian Yesus. Dengan dia curahkan darahnya. Di situ blestian, blessing Anda terima. Jadi ini bukan hal yang sebetulnya sangat tinggi yang kita harus cari. Karena Salomo minta hikmat pengertian, bonusnya harta dan kekayaan. Jadi ini seminar soal bonus toh ini. Tapi ini yang membuat orang Kristen mumet ya ini, bonus ini saudara. Ngerti ya? Saya harap saya ngerti. Kalau belum ya nanti berdoa puasa minta pengertian sama Tuhan. Nah, seperti apa berkatnya? Coba pasal 28 tadi kita lihat sekarang ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14.
Tuhan, perhatikan ya, akan membuka bagimu, garis bawahi kata membuka, perbendaharaannya, garis bawahi itu, yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Hari ini banyak orang Kristen utang tok di sini, saudara. Orang yang berhutang jadi budak orang yang ngutangi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sekarang saya mau fokus lihat pada ayat yang ke-12, saudara. Kata membuka di sini itu menarik sekali. Kata ini dari kata Ibrani yang artinya membuka lebar-lebar. Bukan kalau membuka itu begini, saya membuka bagimu. Kepada gitu, bukan. Artinya dia membuka lebar-lebar, memunculkan, mengeluarkan, melepaskan. Dan yang hebat adalah membuka artinya tak terhentikan. Jadi kalau Tuhan itu membuka, saudara, bukan seperti kita. Kalau memberkati, dikit dulu ya, besok lagi ya, enggak. Tahu-tahu berberkati, berhenti ya, enggak. Sekali dia buka begitu lebar dan tak terhentikan. Itu jatah kita. Untuk apa Pak ngerti jatahnya? Itu kelak harus Anda pegang. Besok pagi saya mau ngomong soal covenant perjanjian. Jadi Anda tuh mesti ngerti. Kenapa saya ngomong ini? Dengerin saudara. Saya kemarin baru dengar cerita menarik dari seorang saudara. Ada seorang banker internasional dari luar negeri cerita ke saudara saya ini. Dia berkata gini, wah orang Indonesia tuh duitnya kaya raya loh. Dia bilang ada yang uangnya berapa? Ratusan triliun disimpan di bank. Dia bilang sudah 60 tahun tidak pernah diambil, bunganya nggak pernah diambil. 60 tahun ratusan triliun. Itu uang-uang itu ya buat bayar utang Indonesia. Indonesia nggak usah utang sama luar negeri. Itu fakta atau bohong, saudara? Fakta. Kenapa nggak diambil? Mungkin sudah mati orangnya. Dan anak-anaknya yang berhak nggak ngerti. Kenapa saya ngomong soal berkat Tuhan? Supaya Anda ngerti jatahmu. Satu lagi cerita. Satu hari seseorang setelah 10 tahun ayahnya mati, bongkar rumah, menemukan akhirnya bahwa ayahnya punya satu deposito ratusan miliar di sebuah bank di luar negeri. 10 tahun setelah bapaknya nggak ada. Dia lihat ini bank kok namanya aneh. Datang ke temannya, bantu dong ini gimana? Dicek ke negara itu. Loh ini bank sudah dilikuidasi, dibeli oleh bank ini. Jadi kamu bisa ngomong ke bank ini. Dikejar. Terus kemudian disuruh minta surat RT, RW. Loh ya, surat kematian bapaknya, akte lahirnya, semua dibawa ke kedutaan Indonesia, dilegalisir, di stempel. Itu dibawa kemudian ke bank itu, ganti nama loh. Dia bilang, iya betul, di buku kami ada nama ini. Dibayar, saudara. Selama 10 tahun, itu uang dia gak bisa sentuh. Mengapa kita ngerti apa yang Tuhan sediakan buat kita? Ya gara-gara itu. Supaya Anda ngerti jatahmu itu apa. Amen, saudara. Makanya ini perlu diomongin. Kalau enggak, dibodohin setan terus. Oh enggak, kowe ra iso, kowe ra ana balung sugih kok. Ya.
Potongan rano, jahitan rano, wis ora mungkin wong koyo kowe ki ora mungkin. Ojo aeng-aeng katanya ya. Wis ora mungkin wong koyo kowe ki ora mungkin. Nek Pak Petrus nah kae. Nek kowe ora mungkin modelmu koyo ngono, mbok ngilu. Meh diberkati apa? Saudara ngerti nggak? Tapi saya bicara di firman ini, Tuhan berkata ini. Kalau aku membuka, tidak terhentikan. Dan ini janji loh. Dan ini janji. Terus yang kedua. Dilihat lagi di ayat yang pertama tadi, dia berkata, aku akan membuka ayat yang ke-12 ya. Dan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Nah ini menarik. Kata perbendaharaan itu punya beberapa arti. Yang pertama deposito. Jadi Tuhan buka depositonya. Bayangin Tuhan buka depositonya. Yeremia buka dompetnya aja mengubah hidup saya, saudara. Tuhan membuka depositonya. Yang kedua gudang perbendaharaannya. Gudang duit. Yang ketiga, gudang senjata. Mantap sekali. Jadi kalau dia membuka itu, dia membuka perbendaharaan, maka itu berkaitan dengan kekayaan, tapi juga berkaitan dengan senjata-senjatanya. Apakah janji Tuhan ini bisa dipercaya, Pak? Saya mau tunjukkan beberapa data. Di Amerika dan Kanada, jumlah orang Yahudi hanya 1,29%. Dari total populasi orang yang tinggal di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, orang Yahudi 1,29%. Tapi mereka memiliki 78% dari kekayaan Amerika dan Kanada. Ini terbukti nggak janji Tuhan, saudara? Terbukti loh. Sebelum Perang Dunia Kedua, di Jerman jumlah orang Yahudi kurang dari 1%. Tetapi mereka memiliki 85% kekayaan di Jerman. Makanya Hitler edan, saudara. Dia bilang ini orang cuma segelintir. Dia kuasai 85% kekayaan Jerman. Kemarin saya dengar cerita lagi tuh. Anda tahu 6 juta orang Yahudi dibantai kan? Orang Yahudi sukanya pakai gigi emas rupanya. Sebelum itu setelah mati dicopoti sama Jerman tuh. Cincin copoti, ini gigi emas copoti. Kalau diambil, dilebur, saudara. Berapa ton? Gede sekali. Dikirim ke Swiss disimpan, saudara. Dalam bentuk emas itu dari giginya orang Yahudi tok. Orang kalau diberkati ya, untu newe payu, saudara. Bukan karena enggak gosok gigi loh. Kalau kuning karena tak gosok gigi ya lain cerita, ora payu tuh. Bahasa Jawa itu enak kalau buat khotbah ya saudara ya. Lebih meresep ning ati. Nonjoknya lebih keras. Nah. Untu newe payu. Saya ingat cerita nih. Indonesia tuh orang Madura tuh yang suka pelihara gigi emas. Satu hari ada orang Manado katanya. Ke Surabaya jalan-jalan, dia lihat buah-buahan di 2 keranjang yang jual orang Madura. Katanya, maaf nih kalau ada orang Manado, katanya orang Manado juga gitu pakainya cincin banyak begini, kalung salib gede gitu. Ini berlian, ini cincin, ini emas. Katanya dia tanya begini, Bapak, buah yang ini sekilo berapa? Orang Madura diem bilang, ini orang ngenyek banget sih. Ini sekilo berapa? Dia bilang 2.500. Kalau yang ini berapa? 2.500. Kalau semua ini berapa? Maduranya marah. Dia bilang, 5.000. Katanya begitu.
Mbok kira aku rak diuntu mas, liru katanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Fakta mengatakan seperti itu. Tapi untuk dapat ini, sederhana. Balik ke ayat pertama, pasal 28. Saya sudah terlalu lama khotbah ini, saya berikan Bu Iin habis ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Rupanya menarik sekali. Buat orang Yahudi, dalam bahasa Yahudi ini, Ibrani ini, kata mendengarkan dan melakukan itu katanya sama. Dari kata syamar. Mendengarkan dan melakukan itu satu kesatuan. Gak ada bedanya. Artinya kalau orang mendengarkan, otomatis dia melakukan. Kalau orang Yunani lain, makanya Yakobus mengatakan, jangan hanya jadi pendengar firman, tapi pelaku. Karena mereka beda. Makanya orang Yahudi itu berkata begini, perjanjian Tuhan dengan kami, itu perjanjian kemakmuran. Dia enggak beda-bedain antara hal yang ini hal rohani, ini jasmani, dia enggak. Satu kesatuan. Kalau aku mendengar ya berarti aku melakukan. Itu kan hubungan, saudara. Itu kan sebuah keintiman. Nah, hubungan ini yang melahirkan suatu bonus. Seperti tadi Salomo. Kau minta hikmat dan pengertian, bonusnya ini aku berikan kepadamu. Nah, kalau saudara ini berkata, oh saya nggak percaya Pak, terserah. Saya pernah cerita berkali-kali kepada saudara. Waktu pertama kali kami dengar pengajaran soal ini, dua pendeta ribut debat di depan saya. Saya nggak sengaja bergabung dengan mereka, saya hanya masuk lihat mereka lagi rame gitu. Saya cuma ikut mendengar. Yang seorang ngomong gini, wah aku baru tahu Tuhan ingin aku diberkati. Aku percaya Tuhan berkati hidupku. Yang seorang berkata gini, iya tapi bahaya ini. Ngajar begini membuat orang mata duitan ini, tidak cinta Tuhan. Loh tapi ini kan janji Tuhan, ya tapi ini bahaya. Terlalu banyak ngajar begini, ini membuat orang Kristen tidak cinta Tuhan, tapi mata duitan, ribut saudara, rame. Nah saya kan ikut nimbrung, dengerin aja saya bilang, kok berantem sendiri kenapa? Terus yang tidak percaya ngomong begini, coba kamu lihat kata Yesus perumpamaan itu. Milih mana coba? Orang kaya mati masuk neraka. Lazarus, borokan, jelati anjing, miskin, mati masuk surga, pilih mana? Yang ini karena pendetanya barusan belum ngerti firman, banyak gelagapan. Bingung saudara. Nah saya kan gak ikut-ikut, saya gak terlalu suka nyampuri urusan orang berantem. Tiba-tiba yang ini merasa dapat angin, yang tidak setuju. Nunjuk saya, lah kamu milih mana yuk? Loh kok aku? Ya kamu. Kamu kan pendetanya ngundang-undang Jonavan sini, kamu milih mana? Saya ngomong begini, aku gak milih dua-duanya. Karena ada tokoh ketiga yang kamu tidak sebut, itu pilihan saya. Siapa itu? Abraham. Abraham itu kaya, hidup kaya raya, mati masuk surga. Lazarusmu yang miskin itu di pangku Abraham, tahu nggak? Kenapa kok bukan Abraham di pangku kakak kuat? Kurus Lazarus, tahu? Abraham gendut, diberkati. Masih ini Lazarus duduk di pangkuanku. Loh iya toh. Makanya kalau Anda agak gemuk jangan terlalu khawatir, itu udah diberkati tuh. Fat belong to the Lord. Loh. Kita mengajar kita harus gemuk dan segar. Ada yang mengaminkan bagus itu. Banyak orang ribut berat badannya terus, tenang sih itu loh. Yang penting sepadan rohmu juga kuat. Rohmu giant killer. Lemu sidik rak popo apik.
Tahu diri saya, saudara. Tapi begitu memang, ya gimana? Saya bersaksi ya, sampai hari ini, dua-duanya hidupnya berubah, beda. Yang gak percaya ini, sampai hari ini berat hidupnya. Yang satu, jauh lebih diberkati. Yang Abraham paling diberkati. Menang saya selalu. Lakon itu menang terakhir, saudara. Nah, begitu memang. Jadi apapun yang kau yakini ya jadinya begitu. Makanya hati-hati. Saudara nggak percaya, ya nggak apa-apa, saya nggak rugi kok. Tapi Anda rugi besar. Dan kerajaan Tuhan rugi besar. Iya. Saudara tahu, kalau kita punya visi besar, semua butuh dana besar. Dan Tuhan itu Tuhan yang konsekuen. Dia mau berikan dan berkati kita. Jadi saluran berkat. Nah, sampai kepada yang terakhir sekarang. Yang terakhir masih banyak juga tapi. Sekarang masalahnya begini. Gini ya Pak, saya ini lagi susah nih Pak sekarang ini. Saya mau aminkan. Terus caranya bagaimana? Saya beri dasar dulu tipnya. Kalau Anda serius, besok pagi datang. Sebab serius sekali, saya ingin Anda tangkap dengan utuh. Kalau bukan karena emergency, jangan tinggal di rumah, saudara. Ini akan mengubah hidup Anda. Dan besok malam terakhir saya akan konklusikan. Apa yang perlu sebetulnya? Kalau kita ini ngalami hari ini ya, kita ngalami kesulitan. Apa yang kita butuhkan? Sekali lagi saya berkata pada saudara, berita seperti ini itu mengiritasi hidup banyak orang. Tidak semua orang happy dengar begini. Sebagian berkata enggak ada gunanya ngomong soal begini. Enggak ada artinya seperti ini. Tapi saya berkata it's your choice. It's your own life. Dengarnya, uang itu saudara, tidak pernah tak bertuan sebetulnya. Hampir semua yang dikatakan uang itu, selalu somebody own it. Seseorang memilikinya. Kalau orang Kristen begitu suci dan tidak mau, orang dunia akan memilikinya, percayalah. Enggak ada uang kok melayang-layang tanpa Tuhan itu enggak ada. Beberapa karena salah administrasi aja. Sebetulnya setiap rupiah, setiap apa itu ada pemiliknya. Kalau Anda tidak mau diberkati, ya biarlah. Tapi masalahnya adalah orang di luar yang memiliki. Sebagian untuk merusak orang dengan narkoba, sebagian beli bom untuk membunuh banyak orang. Ya kan? Terserah Anda mau hidup seperti apa. Saya berpikir seharusnya orang yang cinta Tuhan, yang mencintai sesamanya, seharusnya lah dia orang yang diberkati Tuhan. Amen. Oke, sekarang apa yang harus dibuat? Dua hal, saudara. Dua hal. Yang pertama, mari kita lihat Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Hagai pasal yang pertama, ayat 5 dan ayat yang ketujuh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Garis bawahi kata perhatikan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 dia berkata lagi, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalau dua kali dia ngomong perhatikan, artinya ini penting sekali. Yang menarik adalah kata perhatikan dari kata Ibrani yang artinya merenungkan dengan hati. Tadi saya berkata nih, keadaanmu itu pertanyaannya meresahkan dalammu tidak? Saya dulu ketika ketika beli gedung yang pertama, yang nampung 1.500, susah sekali, gak ada uang. Dan saya ngerti orang-orang dunia itu membangun dengan begitu gampang. Saya bilang Tuhan, apakah ini wajar?
Ya orang boleh berbantah-bantah, apa kok arahnya kok duit. Ya munafik lah kalau ngomong begitu. Anda tiap hari kerja ngapain? Kerjalah tanpa minta digaji coba. Enggak mau kan? Kita mesti ngomong terbuka lah apa adanya saudara. Saya itu menggelisahkan hati saya loh. Kenapa orang-orang yang diberkati begini, hidupnya baik, cinta Tuhan, melayani, baca 10 pasal, 15 pasal tiap hari. Di gereja yang nabur terus. Susah. Nah kalau kondisi begini dia berkata, perhatikan keadaanmu. Renungin dengan hati. Tanya, jangan dibiarkan. Kalau dia ngomong begini, nak, belum waktunya. Sabar. Amin, pegang. Berarti akan datang waktunya. Tapi kalau dia berkata begini, kamu tidak mengasihi aku, nak, dengan segenap hati. Atau dia ngomong sesuatu, bertobat saudara. Tapi jangan dibiarkan. Seakan-akan ini oke, biasa-biasa, nggak ada masalah. Saya pikir masalah besar. Iya tak? Kita ini kerja melayani di 33 provinsi. Itu nggak bisa pakai sampah naik sepeda ke Aceh, nggak bisa, saudara. Nah mau bagaimana? Apakah kita ini, ya begini mau bagaimana? Ya teruslah dengan hidup seperti itu, tidak pernah merenung dengan hati, nggak akan ketemu clue-nya. Saya bersyukur sih walaupun ini bukan high calling pada mulanya. Ketika ayah saya berkata, lu makan apa? Itu mengganggu saya loh. Saya bilang, masa aku ini melayani Tuhan, hidupku harus melarat? Pertanyaan itu terus di hati saya. Saya kejar jawabannya dari Tuhan. Dan di sebuah titik membuahkan hasil yang ajaib. Saya sebetulnya sudah cukup lama tidak bicara soal keuangan. Tapi tiba-tiba saya melihat ada banyak orang masih tidak pernah bisa menang dengan ini. Nggak bisa menang. Struggle-nya banyak sekali. Padahal saya beritahu saudara ya, diberkati itu enak loh saudara. Percaya enggak? Saya harap Anda percaya. Tidak berarti kita hidup duniawi, sembarangan. Tanya Bu ini loh. Saya ini panggilan raja dengan selera Hineni sekali saya. Ya makan saya cuma soto. Kalau beliau, makanan Eropa, Western, yang bahasanya aneh-aneh gitu, saya nggak doyan no. Saya cuma mangan, saya suka apa tahu, pohong digoreng itu saya senang sekali. Sama ngombe kopi enak karu-karuan saudara. Sederhana saya, serius. Tapi saya nikmati yang dari Tuhan. Saya anak-anak bisa, Pak kita ini ya, saya nggak harus berkata doa puasa 3 bulan ya. Ya ada waktu, ada kalanya dididik begitu Bapak. Tapi saya pikir hidup menikmati, longgar dengan Tuhan, nyaman sih. Anytime saya diundang kemana pun saya nggak pernah tanya, gue dikasih uang tiket nggak perlu. Saya lakukan aja apa yang Tuhan mau. Karena apa yang saya pelajari sudah sampai titik di mana itu muter sendiri saudara, bergulir dengan sendirinya tuh. Dalam sebuah standar yang ajaib. Nah, saya berdoa Anda bisa nangkep ini. Yang pertama dia berkata, kamu mesti ini loh. Perhatikan, renungkan dengan hatimu. Cari dengan yang di dalam ini. Apa Tuhan ini sebetulnya? Wajar nggak? Mungkin nggak 1-2 hari ketemu saudara. Tapi percayalah, cari dan kamu akan menemukannya. Ketuk dan pintu akan dibuka. Minta dan itu akan diberikan kepadamu. Malam ini saya berdoa, ini mesti bisa setiap mengaduk akan hatimu sedikit. Coba lihat Amsal 28. Amsal 28, ayat 13. Amsal 28 ayat 13.
Besok saya akan bicara hal yang sangat penting tentang covenant, tentang perjanjian. Nah, kita mengatakan Amsal 28:13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebuah pergumulan perenungan dengan hati akan membuat Tuhan bisa bicara sangat banyak dalam hidupmu. Kalau ada yang harus diberesi, diberesi. Kalau dia berkata, tunggu nak, sabar, sabar. Tapi tidak berarti kita membiarkan dan tidak peduli dan acuh tak acuh. Banyak orang itu sebetulnya acuh tak acuh. Nggak peduli. Kelihatannya bahasanya menyerah, padahal nggak peduli. Sama dalam hal jiwa-jiwa juga sama. Pokoknya nggak peduli. Tapi ada orang yang concern, gimana caranya ini dimenangkan jiwa-jiwa. Sebetulnya sama. Keresahan yang sama itu Anda harus punya. Soal jiwa-jiwa, soal orang-orang yang terbelenggu, soal bagaimana memenangkan Indonesia, dan juga soal bagaimana nih sisi keuangan ini dalam kehidupan kita. Sama. Mulai dengan minta Roh Tuhan itu membuat resah dalam kita ini. Nanti keresahanmu di mana? Dia akan berikan caranya. Yang kedua, lihat di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ada ayat yang cukup aneh nih, ayat 14. Pengkhotbah 7:14. Pada hari mujur bergembiralah. Itu kalau Anda diberkati hari mujur, ya bergembira. Jangan terus munafik juga. Kamu kok hari ini kok melotot terus, aku sedang bergembira. Hari mujur. Yang gitu-gitu loh. Tuhan itu ingin kita ini apa adanya itu loh saudara. Hari mujur ya gembira. Terus dikatakan begini. Tetapi pada hari malang, ingatlah, garis bawah itu, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bu Iin punya cara membaca yang berbeda, ini pertobatannya Salomo. Tapi saya ingin Anda menggarisbawahi kata ingatlah. Ketika hari ini engkau merasa bahwa Pak saya ini belum nih mencapai apa yang dia janjikan ini. Pesannya berkata ingatlah, nah kata ingatlah. Dari satu kata Ibrani ra'ah. Nah kata itu artinya visi nubuatan atau pelihat. Aneh kan? Kalau Anda sedang mujur, gembiralah. Ketika ada hari yang malang, ada kesusahan, kekurangan, dia berkata ingat. Nah ingat artinya gini, aku mau lihat dengan visi penglihatan seperti seorang pelihat melihat. Artinya di tengah-tengah engkau sedang kesusahan hari ini, lihatlah dengan mata rohani yang tak terlihat dengan mata jasmani. Bisa nggak? Tetap melihat gini, jatahku diberkati. Hari ini belum, tapi jatahku diberkati. Bukan untuk cari kekayaan dan karena kita tamak. Aku tahu aku akan dipakai Tuhan. Saudara, Tuhan pernah memberikan 2 nubuatan. Yang pertama, dia berkata itu sebelum saya pelayanan malah. Dia berkata kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Tapi yang kedua Tuhan berkata, kamu akan seperti bendahara kerajaan surga. Aku akan memberkati keuanganmu luar biasa. Hari ini saya bersaksi, dua-duanya Tuhan genapi. Tidak ada yang tidak dia genapi. Dua-duanya dia beri. Pada waktu itu diberikan ke saya belum ngapa-ngapain. Belum mulai khotbah keliling, belum ngapa-ngapain. Masih di kampung-kampung saya khotbah. Di situ dia sudah berkata, nak, ke depan akan seperti ini. Sehingga dari awal saya atur seluruh keberadaan saya. Aku ini bendaharanya Tuhan. Dan di situ sebetulnya dia mulai bawa step by step, step by step, step by step.
Dari hal yang paling kecil, dia naikkan, dia naikkan, dia naikkan, dia naikkan. Saya bersaksi pada saudara, bukan karena kehebatan, anugerah buat saya. Desember lalu, kami JKI dan Mahanaim itu selalu memberi gaji ke-13, selalu. Tiap akhir Natal, kami beri gaji ke-13. Keuangan kami sedang dipakai untuk banyak hal. Kami ini punya proyek-proyek yang ajaib-ajaib lah. Di sebuah titik, saya sadar nih, yang di Bekasi, Semarang sama. Full timernya berapa Bu? Bekasi? Full timernya 600, saudara. Saya kalah ya. 300, saya cuma 300. Tapi kalau di jumlah 900. Gaji ke-13, 900 orang itu. Tuhan ngomong sama saya, bayar nak, pakai duit yang aku percayakan kepadamu. Lumayan loh saudara, 900 orang. Banggakah Pak? Enggak. Saya bersyukur, buat saya itu kehormatan. Ini 900 pahlawan hebat saudara, yang tanpa mereka kami tidak bisa mencapai apa yang kami capai hari ini. Saya diterima kasih banyak orang tuh, saya bilang gini, aku ini loh yang mau berterima kasih dengan kalian. Dengan pengorbanan perjuangan. Apakah duit saya habis? Maaf saudara, tidak. Enggak kroso. Biasa aja. 900 berapa tuh gajinya? Hitung aja. Kalau satu orang 1 juta, itu minim banget toh. UMR kan nggak bisa begitu. Kali ini 900. Tuhan ngomong sama saya, bayar nak. Yoga, oh Tuhan, apakah ini suaramu? Setan kau diam. Enggak. Dan berkata gini, saya minta doa puasa ya Tuhan. Beri saya mimpi 30 kali. Wah, anak gitu mimpi doya-oyak malaikat pakai pedang berapi, saudara kira-kira. Iya toh? Coba saya mau tanya, ajaib gak sih hidup jadi berkat buat yang lain? Tetap saya mangan soto tiap hari, tetap. Oh saya kalau keluar negeri rombongan Bahtera tuh buin tuh kesel sama saya. Kamu harus tak ajari ya, makan sing ini. Ora doyan deh. Aku pokoknya pohong tuh diketok-ketok cilik-cilik, digoreng sing garing, BKI kopi. Tak makan, nikmat. Oh enggak, ini ya fondue. Wah, ini ngono. Saya mencoba menikmati sih. Kok londo-londo, emang dia keturunan Belanda sih. Londo-londonan ini ya. Saya tuh dulu nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah. Bir pletok. Kita ke Swiss, saudara. Wah, kan udah tahu Pak Yusak kan. Minum vodka aja deh. Enggak ada mabuknya. Jambon aja mukanya enggak, saudara. Saya minum segini tuh. Wah, saya kayak Nasir Allah betul loh. Minum segini aja enggak kuat loh. Untung enggak kayak Simpson, enggak boleh potong rambut, saudara ya. Nah, dia ngajari, tapi ya hidup saya begitu. Bukannya terus piye-piye enggak tuh. Memang bukan cari duit kok masalahnya. Duit cari saya. Karena Tuhan yang memerintahkan. Supaya apa? Jadi berkat. Iya toh. Anda kan menikmati itu. Sebuah kebahagiaan. Enak kok jadi berkat itu enak. Enak saudara, percaya. Saya pernah cerita, saya nggak tahu, saya tadi lupa saya. Ada teman saya punya anak perempuan, pendeta nih. Ini pendeta, ini saya cukup dekat lah. Anaknya itu, dia bilang, wah Pak, anak saya yang terakhir Pak, cantik sekali. Saya pernah ketemu sekali tapi waktu malam jadi nggak pernah jelas wajahnya seperti apa.